Kasus penyakit sifilis atau raja singa kini tak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak dan orang tua. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka penyakit sifilis anak naik 70% dari sekitar 12.000 kasus tahun 2018 dan melonjak menjadi 21.000 kasus pada tahun 2022. Juru bicara Kemenkes Muhammad Syahril menjelaskan penyebab sifilis akibat hubungan seksual yang berisiko dari orang tuanya. Selain hubungan seksual, penyebaran bisa terjadi melalui kontak fisik dengan luka di tubuh penderita atau menular dari ibu ke janin saat kehamilan atau persalinan. Akan menyadarkan adanya stigma atau unsur baru di masyarakat ya. Nah, setiap tahunnya dari 5 juta kehamilan itu hanya 25% ibu yang di screening sifilis. Dari 1,2 juta ibu hamil, sebanyak 5,590 ibu hamil yang positif sifilis. Jadi ada sekitar hampir 60% juga ya. Kemenkes pun menghimbau masyarakat Indonesia untuk menghindari aktivitas seksual yang berisiko dan tidak takut untuk melakukan tes HIV dan sifilis di fasilitas pelayanan kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus penyakit sifilis atau raja singa menjadi salah satu penyakit kelamin yang menakutkan. Data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, angka penyakit sifilis naik hingga 70%. Mirisnya, kasus sifilis ini tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi juga anak-anak karena tertular dari orang tua mereka, khususnya ibu hamil kepada bayinya. Dan saat ini puluhan ribu anak Indonesia telah terkena sifilis. Kami akan bahas soal ini bersama Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi. Selamat pagi Bu Nadia, salam sehat selalu Ibu. Salam sehat. Iya, Bu Nadia, ini dengan peningkatan kasus dari tahun 2018 sampai dengan 2022 kemarin ini naik 70%. Nah, apa sebenarnya faktor yang mendominasi dari penyebab kenaikan kasus ini, Bu? Ya, kita tahu bahwa penularan sifilis itu ada 3 jalur ya. Pertama adalah perilaku seks beresiko, kemudian penularan melalui transfusi ya, dan yang ketiga adalah penularan dari jalur kehamilan menyusui, yaitu penularan vertikal dari ibu ke anak. Nah, 3 jalur penularan ini yang terbanyak adalah dikarenakan faktor perilaku seks yang berisiko, yang kita tahu misalnya masih ada kebiasaan jajan dari laki-laki dan tidak menggunakan pengaman ya atau kondom. Nah, dari perilaku ini kita tahu salah satu yang bisa menimbulkan penyakit sifilis. Nah, sifilis sendiri itu kemudian kita tahu berupa penyakit yang dia di dalam fase akut itu menimbulkan gejala ya seperti adanya ulkus atau luka ringan di alat kelamin yang kadang-kadang yang menderita sakit ini tidak sadar dan kemudian tidak mendapatkan pengobatan. Ada demam dan sebagainya ataupun kadang-kadang malu untuk mendapatkan pengobatan. Nah, fase selanjutnya dia kemudian bisa sembuh tapi kemudian bisa menjadi dorman atau diam di dalam tubuh kita selama 5 tahun, baru kemudian menimbulkan lagi gejala seperti di kulit kemerahan. Nah, selama 5 tahun itu masih bisa menularkan kepada orang lain, termasuk kepada istrinya. Dan ini yang kita khawatirkan, makanya kemudian ada program untuk mendeteksi penyakit sifilis pada ibu hamil yang kita temukan bahwa ternyata dari deteksi ini kita melihat ada peningkatan kasus sifilis. Nah, Bu Nadia, ini kan yang jadi konsentrasi dari Kementerian Kesehatan ini kan adanya Peraturan Menteri Nomor 52 Tahun 2017 tentang eliminasi penularan HIV, sifilis, hepatitis B dari ibu ke anak yang sebenarnya sudah harus selesai targetnya 2022. Artinya sebenarnya ada upaya, tapi kenapa Bu sampai saat ini penularan masih terjadi begitu? Apakah ada hal yang perlu dievaluasi atau upaya yang lebih dimasifkan lagi? Seperti apa Bu Nadia menjelaskan hal ini? Iya, yang pertama adalah tentunya pandemi hampir semua program kesehatan tidak bisa berjalan secara optimal. Makanya kemudian kita mencoba untuk memperbaiki dan melakukan akselerasi karena semasa pandemi pun kalau kita lihat
jumlah kasus itu tidak terjadi penurunan ya, sekitar 18.000 sampai 20.000 kasus per tahun. Dan kalau kita lihat juga perilaku daripada ibu rumah tangga atau ibu hamil itu yang diketahui positif sifilis itu ternyata juga yang kemudian mendapatkan pengobatannya itu hanya 41%. Jadi banyak yang mungkin masih malu ya untuk mengakui dan mendapatkan pengobatannya. Dan masih ragu-ragu karena biasanya mereka harus meminta izin dari suaminya. Nah, seringkali suami ini kita sering ketahui juga menyangkal ya bahwa kemudian sifilis itu bisa didapatkan juga dari pelaku beresiko sang suami. Nah, upaya-upaya situasi seperti inilah perlu untuk kita edukasi masyarakat secara luas karena tentunya kita tidak ingin anak-anak kita ke depan semakin banyak yang terlahir dengan sifilis maupun dengan HIV. Ya, tentu ini menjadi konsentrasi terkait dengan sosialisasi dan edukasi begitu ya, Bu Nadia. Tapi kalau untuk melihat sebenarnya ketika mereka merasakan ada masuk di sini adalah keluarga begitu ya, ibu hamil utamanya. Ketika ada ciri-ciri untuk mengidap penyakit sifilis ini sebenarnya ketika datang ke ke fasilitas kesehatan ini sebenarnya prosesnya seperti apa sih Bu untuk mendapatkan diagnosis itu? Mungkin mereka juga ada tadi yang keluhan malu, kemudian ada khawatir dari suami dari ibu hamil ini begitu. Nah, sebenarnya tuh langkah-langkahnya tuh seperti apa? Apakah ini terkesan menyeramkan begitu sampai akhirnya ibu hamil ini takut kemudian memeriksakan atau mendeteksi dini terkait kesehatannya sendiri gitu? Iya, tadi sudah disampaikan Mbak Valen ya bahwa sudah ada Permenkes ya dalam upaya mengeliminasi ketiga penyakit yang ditularkan dari ibu. Makanya kemudian di dalam program kita mengedukasi orang tua dan juga mendorong baik itu para bidan, dokter umum ataupun dokter spesialis kebidanan bahwa pada trimester pertama kehamilan itu juga dilakukan penawaran tes untuk ketiga penyakit ini. Jadi memang sifatnya itu masih sukarela ya, tetapi terus kita tawarkan untuk mendapatkan tes HIV, sifilis, kemudian satu lagi adalah hepatitis ya, karena ketiga penyakit ini menular melalui ibu ke anak, tetapi kalau kita deteksi secara cepat di trimester pertama masih ada upaya-upaya yang bisa kita lakukan supaya penularan itu tidak terjadi dari ibu ke anak. Termasuk tadi penawaran tes sifilis biasanya ibu ini agak ragu-ragu ya, apalagi kalau dia ibu rumah tangga yang merasa tidak pernah jajan atau tidak melakukan hubungan berisiko ya seperti itu. Jadi itu yang pertama faktornya. Yang kedua adalah keengganan. Kalau nanti positif, bagaimana nih mengkomunikasikan dengan suami. Nah, seringkali ini kita lakukan dengan melakukan konseling bersama sebelum melakukan tes tersebut. Oke, berarti artinya data peningkatan 70% ini kan bersifat secara umum begitu ya Bu, tidak fokus ke ibu hamil aja. Berarti apakah ini perlu Bu ditingkatkan? Jadi utamanya jadi screening wajib bukan hanya kesukarelaan dari ibu hamil itu sendiri. Ya, tentunya sampai saat ini kan pemerintah melakukan ini sebagai bagian SOP ya, tetapi tentunya sifatnya adalah penawaran tes kepada ibu hamil tersebut. Kita kan belum pernah ya melakukan kewajiban untuk melakukan tes, tetap adalah penawaran dan diharapkan karena kita tahu langkah berikutnya tidak berhenti pada tes saja, karena setelah tes positif itu ada langkah-langkah untuk pengobatan, bahkan setelah pengobatan pun untuk ibu hamilnya kalau kemudian setelah melahirkan kita bisa menurunkan virusnya sehingga tidak tertular kepada anaknya, tetapi si ibu kan tetap harus diobati, bahkan kemudian kita harus juga melakukan tes kepada pasangannya, karena kalau tidak akan terus terjadi penularan seperti itu. Jadi memang sampai saat ini adalah kita menawarkan, bukan suatu kewajiban, tapi terus-menerus kita dorong agar supaya ibu hamil itu tetap bisa memproteksi anaknya selama kehamilan. Ya. Ini juga menjadi edukasi penting Bu, utamanya pada ibu hamil begitu ya. Apa bahayanya Bu jika nanti penularan sifilis ini bisa terjadi secara vertikal dari ibu hamil ke bayinya? Ya, yang pertama jelas nanti kemungkinan anaknya bisa mati di dalam selama kandungan itu bisa terjadi. Ya, yang kedua adalah cacat sebagai akibat daripada sifilis itu sendiri. Kalau kita bisa lihat bayi lahir yang kemudian positif sifilis,
maka bisa kita lihat ada kadang-kadang ketulian, kemudian bentuk hidung yang agak berbeda ya. Jadi banyak yang kita sebut sebagai trias Hutchinson. Jadi karena ini di defeknya itu adalah kelainan kongenital pada beberapa organ tubuh, ini yang tentunya menjadi kekhawatiran kita dan sungguh sangat menyedihkan ya. Selain tadi bayi bisa mati di dalam kandungan atau bayi kemudian menderita yang kita sebut infeksi sifilis pada mata, dan itu nanti akan bisa menimbulkan kebutaan juga pada anak ke depannya. Oke, akan lebih bahaya maksudnya jika kalau sifilis pada ibu hamil sudah terdeteksi pada awalnya, sebenarnya si penderita ini bisa disembuhkan begitu ya Bu, tapi jika sudah terlanjur menularkan ke bayinya, ini artinya ada banyak sekali hal yang perlu diupayakan, bahkan mirisnya itu tadi terlambat dalam hal pengobatan itu. Kalau bicara soal data, Bu Nadia, bagaimana Bu dengan angka kasus pada anak sampai saat ini? Ya, sifilis pada anak sampai saat ini kalau kita lihat ya, jumlahnya itu kurang lebih kalau kasus per tahun itu 20.000. Kalau kita lihat jumlah anak yang lahir dari ibu yang positif sifilis itu kurang lebih ada sekitar 800 kasus ya per tahunnya. Nah tentunya ini mungkin jumlah, karena kita tahu yang ibu hamil yang kita deteksi itu kan juga hanya separuhnya ya, baru separuh dari 5 juta kehamilan, baru 2,5 juta. Dari 2,5 juta itu kita tahu bahwa ibu hamil yang positif sifilis itu sekitar 7.000-an kasus. Nah dari 7.000-an kasus sekitar 800 kasus bayi yang kemudian positif sifilis dengan berbagai stadium ya tentunya. Belum lagi ada kematian bayi selama kehamilan. Nah ini yang kita juga belum bisa deteksi apakah ada faktor sifilis. Tapi dari bayi yang lahir yang mengalami positif sifilis itu ada 800 kasus bayi per tahunnya. Ibu, dengan persebaran kasus sifilis yang ada di Indonesia, bahkan angkanya fantastis di tahun 2022 sampai angka 20.000 begitu Bu. Daerah mana yang dikatakan bisa sebagai zona merah dalam infeksi sifilis ini Bu? Kalau kita lihat ya angkanya hampir kurang lebih sama ya di setiap provinsi. Terutama kalau kita lihat ini lebih banyak kita temukan pada kasus-kasus di ibu kota provinsi. Ibu kota kabupaten relatif lebih sedikit jumlah kasus yang ditemukan, tapi seperti kota-kota besar ya seperti Medan, Jakarta, Bandung, kemudian Semarang, Yogyakarta, juga Surabaya, serta Makassar, Papua, Jayapura, maupun juga Sorong, itu juga angkanya cukup tinggi ya dibandingkan juga provinsi lain. Tapi kalau kita lihat rata-rata hampir sama nih jumlah penderita sifilis ya secara umum di populasi. Oke, adakah langkah atau adakah Kementerian Kesehatan mengajak keterlibatan dari pemerintah daerah setempat untuk membantu target eliminasi sifilis ini, Bu? Ya, kita tahu bahwa deteksi 3 penyakit ya pada ibu hamil ini merupakan salah satu standar pelayanan minimum yang kita lakukan bersama pemerintah daerah. Jadi ada 12 layanan kesehatan yang termasuk SPM kabupaten kota yang menjadi kewajiban standar pelayanan minimum layanan kesehatan yang diberikan kabupaten kota. Dan ini merupakan kolaborasi kita bersama, termasuk juga untuk penyediaan tes dan sebagian obat-obatan untuk penderita sifilis ini juga disediakan oleh pemerintah kabupaten kota. Dan bukan itu saja, kita juga mengajak komunitas organisasi masyarakat ya untuk kemudian memberikan edukasi dan pendampingan kepada ibu hamil ini untuk bisa mampu ya menjelaskan kepada anggota keluarga sekitarnya, untuk juga kepada suaminya, karena ini kan juga salah satu komunikasi yang menjadi tantangan karena masyarakat kita itu masih ada juga yang menganggap bahwa ini adalah sesuatu yang memalukan atau sesuatu yang bisa membuat stigma. Padahal stigma ini kemudian akan menghalangi si ibu hamil ini untuk mendapatkan akses pelayanan pengobatan.
Ya, tentu ini yang jadi PR bersama ya, Bu. Selain juga Kementerian Kesehatan sudah melakukan upaya sedemikian rupa dengan mengajak pemerintah daerah, utamanya untuk meningkatkan fasilitas kesehatan, kemudian juga meningkatkan bagaimana tim dari kesehatan itu sendiri mensosialisasikan, mengedukasi kepentingan untuk bisa terhindar dari penyakit ini terus diupayakan. Tapi yang penting juga bagaimana awareness daripada masyarakat untuk bisa mengetahui tanggung jawab akan kesehatannya, utamanya bagi para ibu hamil agar bayinya juga terus sehat ketika nanti dilahirkan. Baik, terima kasih atas informasinya. Kepala Biro Komunikasi Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi kali ini.